Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan M Novaloid dengan NPM 19104002 Resedia SR 19104045 Friza Silva Mas Said NPM 20 104004 Josin Tinja 20 104008 Delta Syifa Zahro 20 4071 ingin menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu penelitian survei Young 1996 halaman 55 menyoroti penurunan metode survei surat dalam akuntansi manajemen setelah periode lebih dari 25 tahun, di mana telah menjadi metode penelitian unggulan yang digunakan dalam disiplin. Dia mengaitkan penurunan tersebut dengan 3 faktor utama. Yang pertama, minat yang berkembang pada bentuk penelitian alternatif yang dapat menyediakan sumber data yang lebih kaya. Yang kedua, meningkatkan kesulitan memiliki studi survei surat yang diterbitkan dalam jurnal utama yang direferensikan. Yang ketiga, keraguan tentang kegunaan penelitian survei dalam akuntansi karena telah gagal menghasilkan pengetahuan yang kohesif tentang praktik akuntansi dan pengendalian, meskipun 25 tahun mencoba melakukannya. 7 peluang peningkatan. Young mengidentifikasi 7 peluang peningkatan. Yang pertama, program penelitian untuk membangun kerangka kerja penelitian. Yang kedua, metode pengambilan sampel yang mengarah ke pengujian teori yang lebih kuat. Yang ketiga, penggunaan metode tipe Dillman untuk mencapai ukuran sampel yang lebih besar. Keempat, mengatasi masalah bias non-respon. Yang kelima, beralih dari instrumen survei yang sudah ketinggalan zaman. Yang keenam, pengembangan survei atas dasar peningkatan pengetahuan organisasi. Yang ketujuh, beralih dari ukuran subjektif yang dilaporkan sendiri ke evaluasi yang lebih objektif. Selanjutnya mengenai masalah desain dan perencanaan. Sejumlah pertanyaan mendasar perlu dijawab pada tahap desain. Yang pertama, survei macam apa yang sedang kita pikirkan? Kedua, responden macam apa yang kita targetkan? Yang ketiga, pertanyaan apa yang kita ingin jawab? Yang keempat, kategori respons apa yang kita renungkan? Yang kelima, urutan pertanyaan apa yang harus kita kerjakan? Yang keenam, bagaimana tata letak instrumen survei? Yang ketujuh, bagaimana kita memilih sampel? Pada slide ini membahas tentang uji coba percontohan. Uji coba instrumen survei yang ekstensif sangat penting untuk menunjukkan bahwa instrumen tersebut mampu menghasilkan tanggapan yang diperlukan dari audiens sasaran. Sejumlah isu penting akan muncul pada tahap ini yang harus ditangani dengan memuaskan. Untuk meningkatkan reliabilitas dan validitas pertanyaan individu, seluruh kuesioner harus dievaluasi pada tahap percontohan sebelum melakukan survei yang tepat. Sebuah studi percontohan besar juga akan memungkinkan evaluasi keandalan dan validitas langkah-langkah yang akan digunakan. Pengumpulan data. Yang pertama, sebuah milis yang relevan dan up-to-date sangat penting. Pada penggunaan milis yang ada memungkinkan untuk memerlukan sponsor dari sebuah organisasi. Yang kedua, survei harus menargetkan responden tertentu yang disebutkan namanya. Atau dengan kata lain, responden harus menyebutkan identitasnya secara lengkap, baik itu nama, alamat, instansi, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita merekam jawaban. Pada saat pengambilan jawaban, kita bisa menggunakan berbagai cara. Jika menggunakan survei surat, itu dapat menggunakan metode manual. Jika menggunakan tanggapan verbal, bisa menggunakan metode wawancara. Dan jika menggunakan tertulis atau jawaban tertulis, bisa menggunakan jawaban naratif survei manual ataupun dengan cara tanggapan email.
Kemudian yang keempat, umpan balik kepada responden. Dengan memberikan hadiah atau imbalan kepada responden, maka responden akan membantu survei kita dengan sepenuh hati. Kemudian, yang kelima, organisasi, yaitu terorganisirnya untuk perencanaan kedepannya, baik pada saat pelaksanaan ataupun pada saat kedepannya nanti. Kemudian, yang keenam, masalah non-responden. Untuk membedakan responden dan juga non-responden itu dapat menggunakan metode kartu pos, di mana peserta diminta untuk melengkapi kuesioner dan kartu pos terpisah yang kemudian dikirimkan secara independen kembali ke peneliti. Kesalahan pengukuran. Menurut Andrews, tahun 1983 terdapat 3 jenis kesalahan pada pengukuran. Yang pertama ada bias, yang kedua ada acak kesalahan, yang ketiga ada kesalahan yang berkorelasi atau sistematis. Untuk mengatasi efek yang paling serius dari kesalahan tersebut, dapat menggunakan desain Naire. Oke, ukuran keandalan. Dalam metode umum mengukur keandalan terdapat 3 cara, yaitu uji ulang koefisien keandalan split half, dan koefisien Cronbach's alpha. Kemudian ada beberapa metode wawancara, yaitu wawancara terstruktur, kemudian ada wawancara sestruktur, dan juga ada wawancara tidak terstruktur. Untuk slide selanjutnya yaitu mengenai masalah dalam wawancara dan masalah bagi pewawancara. Untuk masalah dalam wawancara yaitu pertanyaan yang membingungkan, tanggapan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan pertanyaan diajukan secara tidak konsisten. Kemudian untuk masalah bagi pewawancara adalah pewawancara harus mengetahui siapa yang diwawancara, orang yang diwawancara harus sadar bagaimana dan mengapa mereka dipilih, dan kerahasiaan dan anonimitas tanggapan harus dijaga. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.